Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat, para jamaah baik yang hadir di Masjid Umar bin Khattab di Desa Selacau, Bandung Barat, maupun para pendengar dan pemirsa yang bergabung di Tarbiyah Sunnah Media, yang semoga Allah rahmati kita semua. Pada kajian kita di sore hari ini, kita masih membahas ayat-ayat yang berkenan dengan saum Ramadan. Walaupun Ramadan masih beberapa bulan lagi ke depan, tetapi kajian rutin kita sudah sampai ke situ. Di ayat yang ke-185 soal Baqarah itu Allah Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladhi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu adalah bulan di dalamnya Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan berisi ayat-ayat yang jelas mengandung petunjuk, dan Al-Furqan yaitu yang memisahkan mana yang hak dan mana yang batil. Faman syahida minkum syahra falyasum, maka barang siapa di antara kalian menyaksikan, melihat bulan tersebut, maka hendaklah dia berpuasa. Wa man kana maridan aw ala safar fa iddatun min ayyamin ukhar. Dan barang siapa yang sakit atau sedang safar, maka hendaklah dia menggantinya di hari-hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan buat kalian itu kemudahan dan tidak menginginkan kepada kalian kesusahan. Walitukmilul iddata, dan hendaklah kalian menyempurnakan hitungan Ramadan tersebut. Walitukabbirullaha, dan hendaklah kalian bertakbir kepada Allah, maksudnya di hari Idnya, ya, mengagungkan Allah ala ma hadakum, atas apa-apa yang Allah telah berikan petunjuk kepada kalian, wa la'allakum tashkurun, dan agar kalian pandai atau dapat bersyukur. Al-Baqarah 185. Kita akan lihat dulu beberapa kata atau kalimat yang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu dibahas. Yang pertama, kata syahrul Ramadan. Kata syahr itu dekat dengan kata, atau di kita itu nama masyhur. Apa artinya masyhur? Masyhur artinya apa? Terkenal. Masyhur. Nah, syahr itu masyhur. Artinya huwa muddatun ma bainal hilalain, dia adalah waktu di antara dua hilal. Dikatakan syahr lishtiharihi
Dikatakan syahar karena ya dia masyhur, terkenal, dan pengertian mudah untuk kalau terkenal itu berarti semuanya pada tahu kan, begitu ya maksudnya. Itulah akar kata dari syahr. Oleh karenanya ikhtalafal ulama wa halil hilalu mahalla fil ufuqi wa illam yura amil hilalu maruya wa syahra. Oleh karena itu ulama berbeda pendapat. Apa yang dimaksudkan dengan hilal? Atau kapankah dikatakan hilal sudah tiba? Sebagian berpendapat hilal itu adalah sesuatu yang sudah ada di ufuk walaupun belum kelihatan. Pendapat yang lain menyatakan hilal itu adalah sesuatu yang terlihat dan ishtahara, dia itu dikenal, betul-betul bisa dilihat oleh banyak orang. Wassawab asani, tentu jawaban yang benar adalah yang kedua. Dikarenakan hanya sekedar muncul di ufuk, maka itu tidak mengharuskan munculnya hukum syar'i sampai hilal itu betul-betul bisa dilihat secara nyata. Yang kita kenal dengan nama ru'yatul hilal. Betul-betul kelihatan. Nah, alhamdulillah di kita ini 4 negara. Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam telah membuat sebuah keputusan bersama bahwa 4 negara ini memutuskan hilal dikatakan muncul dan terlihat secara nyata bila telah mencapai 3 derajat. Sehingga kita mengatakan 3 derajat itu adalah keputusan internasional. Berlakulah hukum syar'i di situ. Artinya ketika kita ingin mengetahui kapan hilal 1 Ramadan muncul, nah tunggu saja ya keputusan yang disepakatkan dari keputusan 4 negara tadi. Itu udah 3 derajat, nah pasti kelihatan jelas. Sebagaimana namanya syahr Ramadan, syahr, suatu yang apa? Yang sangat terkenal, sesuatu yang sangat mudah dilihat, sesuatu yang mudah diketahui. Mana syahr, masyhur, ishtahar. Begitu. Ini mana syahr untuk menentukan kapan 1 bulan atau tanggal 1 tiap bulan itu ditentukan hilalnya. Kemudian lafaz Ramadan, syahr Ramadan. Dibaca dalam Al-Quran syahrul Ramadana. Padahal kalau secara bahasa Arab, syahr itu sebagai mudhaf, Ramadan itu mudhaf ilaih. Ya, di dalam hukum asal mudhaf ilaih pada kata tunggal itu mestinya asalnya dibaca dengan kasroh. Seperti misalnya ada baitun, ada Allah. Maka ketika digabung menjadi baitullahi, Allahnya dibaca hi. Miftahun, kunci, babun, pintu. Ketika dibaca kunci pintu, miftahul babi. Miftahul babi. Nah, syahrul Ramadan mestinya dibaca syahrul Ramadhani. Tetapi ya ada sebab yang membuatnya dibaca dengan syahrul Ramadhana. Ya, bagi yang pernah belajar bahasa Arab itu disebabkan ya karena ya di sana ada tambahan alif dan nun pada kata asal Ramadha. Ramadha ada alif dan nun, maka ini adalah jenis salah satu kata
yang dia tidak boleh menerima tanwin, dan ketika dalam keadaan mudhof ilaih, dalam keadaan majrur, maka dia dibaca dengan fathatun. Sehingga dibaca syahrul ramadhana, tidak syahrul ramadhani. Lalu apa arti romat? Ya, ar-ramdu aslinya adalah ar-ramdu, alif dan nun ini tambahan. Alif dan nun Ramadan, Ramadhana, Ramadhanu. Ar-ramdu dengan tambahan alif dan nun. Lalu apa arti kata ar-ramdu? Maka ulama juga ya berbeda pendapat. Ya, mengapa dia dikatakan Ramadan dengan akar katanya ar-ramdu tadi kemudian tambahan alif dan nun. Faqila, ada yang berkata dikatakan dia ramdu Ramadan li'annahu yarmadu adz-dzunub ay yahriquha. Dikatakan Ramadan dikarenakan dia meromat adz-dzunub, meromat dosa-dosa, artinya membakar dosa-dosa. Ya, bulan Ramadan bulan pembakaran dosa, pengguguran dosa. Pendapat yang kedua mengatakan li'annahu awwalu masumiyati syuhur bi asma'iha sadafa annu fi waqtil har war ramadhan. Dikatakan bulan Ramadan karena awal kemunculan bulan itu ya itu bertepatan dengan waktu yang sangat panas, sesuatu yang sangat membakar, panasnya sampai membakar. Nah, membakar itu bahasa Arabnya ar-ramdu. Makanya dikatakan ya bulan yang sangat panas, Ramadan. Sahih ya bagi antum yang nanti barangkali Ramadan ada di Mekah atau Madinah, memang panasnya luar biasa, berbeda dengan panas-panas di bulan yang lain. Bulan yang mungkin 41, 45 itu kok Ramadan bisa 50 ke atas. Panasnya memang luar biasa. Jangan coba-coba nggak pakai sendal lalu nginjak aspal. Ya. Nah, itu panas luar biasa. Jika sampai-sampai ke bulan Ramadan itu banyak tuh orang-orang Arab di pinggir jalan itu sampai menyemprot-nyemprotkan air gitu. Saking panasnya itu. Disemprot air bukannya marah. Senang. Karena begitu sampai di badan langsung garing. Jadi fresh gitu. Itu banyak. Maka alasan yang kedua ini lebih tepat. Lebih dekat kepada makna Ramadan. Ya, itu suatu karena waktu itu muncul lagi panas-panasnya ya keadaan saat itu. Apalagi datang ya, penyebutan Ramadan ini adalah penyebutan yang sudah ada sebelum Islam datang. Ya. Ini pengertian Ramadan atau Syahrul Ramadan. Kata Syahrul Ramadan, dia pada dasarnya merupakan posisinya bulan Ramadan. Karena kalimatnya bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Maka kata bulan Ramadan itu posisi dalam kalimatnya itu ada sebagai penjelas subjek. Subjeknya tidak dihadirkan di situ. Ketika dia hadir bunyi subjeknya begini. Al-ayyamul ma'dudat syahrul Ramadan. Subjeknya adalah hari-hari yang terhitung itu adalah bulan Ramadan. Hari-hari yang dihitung itu adalah bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu bulannya, hari-harinya sebentar tidak lama. Bulan-bulan yang dihitung itu yaitu bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Bulan yang diturunkan Al-Quran. Kalau diturunkan berarti dari atas ke bawah. Siapa yang menurunkannya? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala ya, dikarenakan Al-Quran itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala fawqas samawati alal arsy. Allah berada di atas langit tinggi, di atas arasy.
Ya. Tinggi di atas arasy. Yang nanti kita lihat ada perbedaan pendapat para ulama. Apa maksud dari turunnya Al-Quran itu? Sebelumnya Syekh membahas dulu arti Al-Quran secara bahasa. Arti Al-Quran secara bahasa. Al-Quran secara bahasa, dia merupakan masdar. Masdar itu adalah, kalau dalam bahasa Inggris ada namanya istilahnya gerund. G-E-R-U-N-D. Gerund. Ya. Gerund itu adalah kata benda yang berasal dari kata kerja. Tapi ketika dia diletakkan pada kalimat, fungsinya sebagai noun. Noun teh sebagai kata benda. Seperti misalnya gini. Bermain layangan adalah kesukaan saya. Bermain layangan atau bermain bola adalah kesukaan saya. Nah, bermain bola itu sebagai subjek. Bermain bola itu adalah kesukaan saya. Nah, bermain bola itu, kata bermain adalah kata kerja, tapi posisinya sebagai kata benda di situ. Disebut dengan namanya ya gerund atau bahasa Arab namanya masdar. Namanya masdar. Diambil dari kata kerjanya qara'a. Qara'a yaqra'u. Qara'a yaqra'u Qur'an. Qara'a kata kerjanya itu qara'a, kata kerja lampau, past tense, fil madhi, yaqra'u fil mudhari', present atau continuous tense. Qur'an, nah ini masdarnya. Jadi banyak sekali kata-kata benda atau masdar dalam bahasa Arab itu diambil dari kata kerjanya. Ya, banyak. Contoh misalnya ya kata kitabun. Kitabun. Itu berasal dari kataba yaktubu kitabun kitabatan begitu. Ya, contoh misalnya adalah ya adzan. Adzana yu'adzinu adzan. Itu diambil dari adzana yu'adzinu adzan, gitu kan, seperti itu. Ya. Dhihab, julus dan yang lainnya. Julus diambil dari kata jalasa yajlisu julus. Ya. Sebagaimana ya, kata yang mirip dengan Al-Quran, dari qara'a ayat Quran, itu seperti syukran. Kita sering ke WA itu ada tulisan syukran, gitu kan? Sama dengan Quran, syukran, ya, ghufran, gitu. Itu polanya sama. Quran, syukran, ghufran, gitu. Kulluha masadir. Semuanya adalah masdar. Namun terjadi perbedaan pendapat dari sisi makna. Apakah Quran itu maknanya bermakna al-maf'ul sehingga diartikan al-makru, ataukah dia bermakna al-fa'il sehingga diartikan al-qari? Kalau diartikan al-makru, maka Al-Quran itu adalah sesuatu yang dibaca. Bila Al-Quran ini masdar, bila dia diartikan maf'ul artinya makru, artinya dia sesuatu yang dibaca. Bila dia dibaca di Al-Quran diartikan dalam sebagai al-fa'il, maka artinya al-qari, dia artinya yang membaca, artinya yang mengumpulkan kitab-kitab sebelumnya. Yang mengumpulkan kitab-kitab sebelumnya. Bila dibawa kepada makna yang pertama, Al-Quran adalah al-makru, maka ini jelas. Jadi ketika kita ketemu Al-Quran, maka dia adalah sesuatu yang kita baca. Wadih, maknanya wadih, jelas. Bila dia bermakna al-fa'il artinya al-qari, artinya membaca, maka dia artinya mengumpulkan
Dia artinya jami'. Dia diartikan al-fa'il artinya dia adalah yang mengumpulkan semua makna pada kitab-kitab sebelumnya atau dia mengumpulkan semua kebaikan dunia dan akhirat. Mengumpulkan semua kebaikan dunia dan akhirat. Maka kata Syekh Muhammad bin Al-Utsaimin, ya, maka tidak menjadi masalah mau kita artikan Al-Quran sebagai al-makru, suatu yang kita baca, ya, ataupun dia diartikan al-qari, adalah dia yang membaca atau yang mengumpulkan semua kitab-kitab sebelumnya, atau yang mengumpulkan semua kebaikan dunia dan akhirat, karena memang kedua-duanya ada di situ. Kemudian Al-Quran jelas di sini kita paham dia adalah satu di antara kitab-kitab yang Allah turunkan selain Taurat, Injil. Pertanyaannya ketika ayat ini turun, Syahrul Ramadhana unzila fil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Apakah maksudnya diturunkannya sekaligus? Langsung di bulan tersebut selesai semuanya 30 juz? Ataukah maksudnya di bulan Ramadan adalah pertama kali Al-Quran itu diturunkan. Pertama kali ayat turun di bulan tersebut. Ada asar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Al-Quran itu diturunkan secara utuh 30 juz dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di bulan Ramadan secara sekaligus. Lalu kemudian turun secara berangsur-angsur kepada malaikat Jibril, lalu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi asar Ibnu Abbas ini kata Ibnu Utsaimin adalah asar yang dhaif. Ya. Kalau bahasa kita periwayatan yang lemah. Adapun yang sahih adalah Syahrul Ramadan unzila fil Quran, artinya bulan Ramadan itu adalah bulan pertama kali Al-Quran itu diturunkan. Ibtidaan fi inzaluh. Pertama kali turun. Ya, pertama kali itu turun. Karena Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalu fi lailatin mubarakatin. Sungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam yang penuh dengan barakah, yaitu di bulan Ramadan. Ya, artinya pertama kali kami turunkan, kata Allah, artinya yaitu di bulan tersebut. Dan di sini, karena pendapat Ibnu Abbas ini pendapat yang lemah asarnya, maka tidak dijelaskan apakah turun itu artinya turun dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, walaupun ini banyak ulama berpendapat seperti ini. Ya, namun saya menyatakan ini lafadznya tidak dirinci, periwayatannya itu banyak yang lemah, maka pokoknya bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan pertama kali Al-Quran itu turun. Bulan Ramadan. Ya, sehingga bisa dimaknakan ketika Jibril pertama kali, ya, kemudian ketika Quran itu turun sampai kepada Nabi Muhammad SAW, ya jatuhnya dia di bulan Ramadan jatuhnya. Hudal linnas, ya, hudal linnas, yang mana Al-Quran itu hudal linnas. Kata hudan linnas itu untuk manusia. Dia hudan bagi manusia, maka hudan di sini memiliki ya dua makna. Bisa diartikan ya Al-Quran itu diturunkan untuk memberikan hidayah kepada manusia, maf'ul li ajlih. Ya. Bisa diartikan hudan di sini adalah hal, posisinya artinya sebagai keadaannya Al-Quran itu diturunkan yang keadaannya sebagai petunjuk untuk menunjuki manusia kepada kepada kebaikan dunia dan akhirat mereka. Dan ini yang lebih tepat.
Dia juga hal sebagai wabayyinatin minal huda wal furqan, bahwa Al-Quran itu ya bayyinat, di dalamnya terdapat ayat-ayat yang sangat jelas, ya, dari petunjuk yang yang mengandung tentang petunjuk, wal furqan, ya, dan dia juga menjadi apa? Al furqan, yaitu yang membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang bermanfaat, mana yang mudarat, mana yang merupakan tentara Allah, ya, mana yang merupakan orang-orang yang diperangi oleh Allah Subhanahu. Furqan fi kulli syai. Memisahkan, membedakan segala sesuatu yang berlawanan. Itulah Al-Quran. Makanya ya, kita dapati Al-Quran itu banyak sekali penjelasan-penjelasan yang menjelaskan dua hal yang berbeda, antara yang baik dan yang buruk, antara yang misalnya kafir dan mukmin, antara petunjuk dan kesesatan. Maka itu sangat banyak dijelaskan di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, man wuffiqa li hidayatul Quran yajidul farqal azima fil umuril mushtabihah. Oleh karena itulah, siapa yang kemudian diberikan taufik oleh Allah untuk mendapatkan petunjuk Al-Quran, maka dia akan bisa menemukan perbedaan yang sangat besar, ya, perbedaan yang sangat nyata pada perkara-perkara yang dianggap syubhat. Bila seseorang itu apa? Betul-betul mendapatkan cahaya petunjuk Al-Quranul Karim. Sahih ikhwan. Kan Allah mensifati dia adalah petunjuk bagi manusia, pembeda antara hak dan batil. Maka orang yang kemudian betul-betul dapat mendapatkan cahaya petunjuk Al-Quran, Allah berikan dia firasat, diberikan dia kemampuan untuk bisa melihat ini syubhat. Ya, ini perkara yang samar dan ini perkara yang nyata. Dia bisa membedakan syubhat-syubhat yang ada dan bisa mengurai itu menjadi sesuatu yang jelas. Sehingga tidak ada lagi namanya apa? Kesamaran untuk dipisahkan mana yang hak dan mana yang batil. Itu bila seseorang telah diberikan taufik untuk bisa ya mereguk petunjuk Al-Quran. Wa amma man fi qalbi zayghun, adapun seseorang yang dalam hatinya itu ada penyimpangan, ada kecondongan untuk menjauh dari kebenaran, maka seluruh perkara yang dia dapati itu samar kebanyakannya. Bingung aja. Ya, sampai-sampai sesuatu yang sudah sangat jelas pun dia tidak bisa bedakan. Masih dianggap samar juga. Padahal jelas ini teh batil, masih dianggap samar juga. Ada nggak orang ya yang menganggap ya pacaran itu ada bagusnya? Ada nggak? Bagi dia kesamaran haramnya bagi dia haramnya pacaran itu masih samar. Nah itu kalau hati udah rusak kayak begitu. Kalau hati itu sudah menyimpang, yang jelas-jelas haram masih diragukan keharamannya. Gak percaya kalau itu buruk. Gak yakin kalau ini akan membawa kepada ya kerusakan, kebinasaan. Masih belum yakin. Itulah orang-orang yang hatinya diberikan kecondongan untuk menjauh dari kebenaran. Na'udzubillah. Adapun orang-orang yang mendapatkan hidayah Al-Quran, Allah telah menjanjikan bahwa sifat Al-Quran itu ada Al-Furqan, maka akan muncul pada dirinya ya cahaya untuk bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ya, jika kita dapat tidak sebuah hadis Nabi SAW, ya, dalam hadis sahih riwayat Muslim, ya, dari sahabat Nu'man bin Bashir, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halama bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram juga jelas, dan di antara keduanya ada perkara yang samar.
Tidak jelas antara halal haramnya yang banyak manusia tidak mengetahuinya. Banyaknya manusia tidak mengetahuinya. Tapi ada di sana manusia yang tahu. Siapa itu? Ahlul Quran, ahlul haq, ahlul ilmu. Bagi ahli ilmu, para ulama, tidak ada yang syubhat. Tidak ada yang samar. Yang halal tampak nyata bagi diri mereka. Yang haram juga tampak nyata bagi diri mereka. Karena Allah telah berikan cahaya ilmu, diantaranya ilmu tentang Al-Quran. Karena Allah mensifati Al-Quran dengan nama Al-Furqan. Yaitu yang dapat memisahkan mana yang hak dan yang batil, mana yang baik maupun yang buruk, mana yang merupakan kesemaslahatan, mana yang merupakan kemafsadatan. Maka beruntunglah seseorang yang telah diberikan hidayah petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mengenal jauh tentang Al-Quran dan petunjuk yang ada di dalamnya. Kemudian Allah berfirman berikutnya. Faman syahida minkumus syahr. Barang siapa di antara kalian yang mensaksikan asy-syahr, yaitu bulan Ramadan tersebut. Ya. Hendaklah dia berpuasa. Hendaklah dia berpuasa. Dan tadi sudah disebutkan mulai berpuasa itu dengan syarat hilalnya betul-betul nyata. Sehingga satu Ramadannya betul-betul kelihatan. Ya. Sehingga kalau sudah sangat kelihatan, maka puasa dimulai. Ya, puasa dimulai. Kalau ternyata fa'in ghumma alaikum, kalau seandainya hilalnya tidak terlihat jelas. Mungkin karena mendung atau karena ada turun hujan rintik-rintik sehingga tidak terlalu nyata terlihat oleh kedua mata. Maka kata Nabi SAW, fa'akmilu ya al-iddata salasin. Maka sempurnakan hitungan Sya'ban jadi 30. Ya. Sehingga disinilah kita mengatakan pada hari di mana hilal tidak terlalu kelihatan, itu adalah namanya hari Yaumus Syak. Hari yang meragukan. Dan Nabi SAW ya, mengatakan orang yang berpuasa di hari tersebut, Yaumus Syak, maka mereka itu adalah orang-orang yang telah berbuat maksiat. Wa man kana maridan wa al-safan falatum min ayamin. Maka barang siapa yang sakit atau safar, maka hendaklah dia menggantinya di hari-hari yang lain. Ayat ini kata Syekh Utsaimin ya, mengulang kembali perkataan Allah pada ayat sebelumnya, di mana Allah juga telah berfirman ya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat, dia adalah hari-hari yang sebentar saja Ramadan itu. Faman kana minkum maridun, maka barang siapa yang datang sakit atau safar, maka tidak dia mengganti di hari yang lain. Maka Allah ulangi lagi pada ayat berikutnya. Tadi ayat 184, sekarang 185 kembali Allah ulangi. Siapa yang sakit atau yang safar, maka hendaklah dia menggantinya di hari yang lain. Ya, ini menunjukkan ketika Allah mengulangnya, ta'kidan libayani ar-rassah, memberikan penekanan tentang apa? Penjelasan adanya keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa narusata hatta ba'da an ta'ayyana as-siyam baqiyatun. Kenapa? Karena keringanan itu tetap apa? Walaupun Ramadan sudah masuk, keringanan itu tetap berlaku di sisi Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya, kepada para hambanya. Dan kita sudah bahas sakit yang mana yang kemudian orang itu mengambil keringanan untuk tidak berpuasa. Maka kan dirinci kan? Kalau seorang itu sakit, yang sakitnya itu membuatnya berat tapi tidak memudaratkannya, misalnya flu-flu dikit gitu, batuk-batuk dikit gitu, ya, dia merasa berat dengan batuk pileknya, ya, tapi tidak membuat badannya binasa,
tidak membuat nyawanya terancam, maka afdolnya dia puasa. Kenapa? Karena bila dia tetap bertahan, maka dia bersama-sama kaum muslim berpuasa bulan Ramadan. Itu jauh lebih baik daripada dia mengganti di hari yang lain. Yang kedua, ya, kondisi fisiknya berat. Ya, kondisi fisiknya berat. Dia bisa berpuasa, tetapi kalau dia paksain puasa, itu bisa melahirkan mudarat buat fisiknya. Mungkin sakitnya demam misalnya. Mungkin saja dia bisa memaksain puasa, tapi dapat melahirkan mudarat pada fisiknya, maka afdolnya dia mengambil rukhsah keringan dari Allah untuk tidak berpuasa. Karena kata Nabi SAW, innallaha, sesungguhnya Allah, ya, menyukai keringanannya itu diambil sebagaimana Allah benci kemaksiatannya dilanggar. Yang ketiga adalah bila orang itu berpuasa betul-betul, ya, tidak bisa berpuasa sama sekali, dipaksa pun tidak bisa, dipaksakan pun tidak bisa, karena mungkin sakit, dalam keadaan sakit yang parah, maka haram baginya berpuasa. Berpuasa. Pun bagi seorang yang safar. Bila safar Anda adalah di jarak yang relatif, anggaplah jaraknya jauh, tapi perjalanan Anda itu nyaman. Misalnya dari Bandung ke Jakarta pakai kereta eksekutif atau pakai pesawat eksekutif. Jaraknya jarak safar Bandung-Jakarta. Tetapi perjalanan Anda mudah, maka afdolnya lebih baik Anda berpuasa. Berpuasa. Tapi bila kendaraan yang Anda gunakan, ya, misal di tempat Anda, jarak perjalanannya safar, dan kendaraan yang Anda gunakan untuk safar itu kendaraan yang membuat Anda kesusahan banget. Yang masuk dalam ucapan Nabi, inna safara qit'atun minal adab. Bahwa safar itu adalah potongan dari penderitaan. Kendaraan yang dipakai kendaraan yang susah, mungkin perjalanan jauh, ditempuhnya sampai ke sana juga berjam-jam, ya. Maka Anda boleh memilih, ya, untuk tidak berpuasa. Untuk mengambil keringanan yang Allah tawarkan dalam ayat ini. Jika ada di antara kalian sakit atau safar, maka boleh ganti di hari yang lain. Yang ketiga, bila memang betul-betul safarnya Anda adalah safar yang betul-betul kalau Anda paksakan berpuasa, mungkin perjalanannya berjam-jam dalam keadaan panas, kendaraannya juga mungkin betul-betul susah, dan Anda harus berpeluh keringat dan harus berhaus luar biasa, dan itu melahirkan mudarat, maka Anda haram berpuasa. Maka oleh karena itu, ayat ini turun tentu pada menganjurkan, memberikan dua pilihan. Yang pertama, afdolnya Anda berpuasa atau rukhsah yang Anda ambil, maka tergantung jenis sakitnya Anda atau kondisi safarnya Anda, kata Syekh Utsaimin. Tapi artinya Allah mengulang dua kali, bagi mereka yang sakit atau safar maka hendaklah dia menggantinya pada hari yang lain. Kembali bahwasanya Allah menetapkan rukhsah itu, keringan itu tetap berlaku di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kapan kita ambil tergantung kondisi sakit kita atau kondisi safar yang kita tempuh. Wa hadza min balaghatil Quran, dan ini merupakan salah satu bentuk balaghahnya Al-Quran, ya, bagaimana Allah menyampaikan Quran dengan beberapa versi, ya, seperti itu, dan maknanya memberikan makna yang lebih dari satu, tidak sekedar pengulangan tapi dia memiliki makna yang lain. Yuridullahu bikumul yusra. Orang yang kemudian sakit atau safar itu
boleh menggantinya dari yang lain. Maka kata Allah di ujung ayat tersebut, Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesusahan. Makanya ada satu di antara kaidah fikih namanya apa? Al-masyaqqah tajlibu at-taisir. Al-masyaqqah tajlibu at-taisir. Kesulitan itu ya, sesuatu yang sulit itu mendatangkan kemudahan. Contoh misal, ya, salat Allah perintahkan mulisan Nabi SAW adalah hukum asalnya salat itu dilakukan dengan berdiri. Tapi ada sebagian orang dia tidak bisa berdiri ketika akan salat. Maka datang hukum untuk memberikan kemudahan dengan cara dia salatnya duduk. Ketika duduk juga kesulitan, datang hukum dengan dia salat dengan cara berbaring. Itu ada dalil kan? Sholli qa'iman fa'ilam tastati' faqa'idan fa'ilam tastati' fa'ala jambin. Salat berdiri kalau mampu, kalau enggak duduk, kalau enggak mampu duduk berbaring. Adapun kalau ketika berbaring tidak mampu menggunakan isyarat mata, bahkan menggunakan hati, kita memang belum menemukan dalil sehingga sebagian ulama menyatakan bagi mereka yang dalam berbaring dia tidak bisa sholat, maka hukum sholat baginya gugur. Hukum sholat baginya gugur. Karena tidak adanya dalil yang menjelaskan rincian selain berbaring yang terakhir. Sebagian yang lain beristihad. Wah intinya bertakwa kepada sesuai kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai kemampuan. Sebagaimana ikhtalafal ulama berbeda pendapat. Liman taraka siyama amdan walaysa alaihi udhrun min a'dari asy-syar'i. Ulama berbeda pendapat. Apa hukumnya seseorang yang tidak berpuasa dengan sengaja tanpa udzur? Sekarang kita mau tanya. Orang yang dapat udzur tidak berpuasa itu siapa saja? Sakit, musafir, wanita haid, wanita nifas. Ada udzur kan? Sekarang ada enggak dalil yang menyebutkan yang tidak sengaja puasa disebut udzur? Kemudian muncul nas, barang siapa yang sengaja tidak puasa maka dia qadha. Ada enggak dalilnya? Walaysa fi dalil. Tidak ada dalil. Berkaitan dengan qadha, maka ada dalilnya bagi yang apa? Haid nifas. Bagi yang apa? Musafir. Bagi yang sakit. Muncul qadha. Bagi yang fidyah juga ada munculnya pada kasus orang yang sudah tua atau orang yang sakitnya enggak sembuh-sembuh. Tapi yang sengaja tidak puasa pada badannya sehat, ada enggak dalil dia qadha atau fidyah? Dalilnya ada tidak? Jawabannya tidak ada. Maka oleh karena itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berpendapat bagi mereka yang mantaraka as-siyama amdan wa laysa alaihi udhun syar'i laysa alaihi qadha wala fidya ila at-taubatun nasuha. Disababi adamid dalil. Ya. Maka bagi orang ini karena tidak adanya dalil yang mewajibkan dia harus mengqadha atau bayar fidyah, maka dia tidak perlu mengqadha dan tidak perlu bayar fidyah. Kewajiban dia ada bertobat dengan taubatun nasuha. Sebagian ulama yang lain ya menyatakan dia masuk kepada hukum diqadha ya, hukum diqadha. Allahu a'lam bishawab ya. Terjadi perbedaan pendapat ulama dalam masalah itu. Cuma salah satu ya kekaguman saya kepada Syekh Utsaimin adalah banyak pendapat-pendapat independen beliau yang menyelisih mazhab beliau. Beliau mazhabnya Hambali. Tapi pendapat dalam hal ini menyelisih pendapat Hambali. Dan itu banyak kasus-kasus fikih yang Syekh Utsaimin berbeda dengan mazhabnya sendiri.
Maka Allah Subhanahu wa taala menginginkan bagi kalian kemudahan dan tidak menginginkan kepada kalian kesulitan. Lianna hadzal dina aslu yusrun, bahwa agama ini adalah mudah. Mudah. Ketika datang kesulitan, maka datang kemudahan. Al-masyaqqah tajlibu taysir. Ada kaidah fikih min qawaid al-khamsah al-kubra. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Kemudian Allah perintahkan walitukmul iddata, maka sempurnakanlah ya hari-hari saum Ramadan tersebut ya, dan walitukabbirullah, dan hendaklah kalian bertakbir kepada Allah dengan takbir hari Idul Fitri dengan Allahu Akbar seterusnya sebagaimana yang ma'ruf di kita ya, wala'allakum tashkurun ya. Walitukabbirullah ala ma hadakum, hendaklah kalian mengagungkan Allah atas apa yang telah Allah berikan hidayah kepada kalian ya. Nah, hidayah berupa tadi ya ketika waktu ru'yatul hilal sudah tiba berpuasa, kemudian kalau ada yang sakit atau safar itu boleh mendapatkan keringanan mengganti hari yang lain ya, bahwa agama ini adalah mudah dan tidak Allah menginginkan kesusahan. Maka bersyukurlah kepada Allah ya dengan cara kalian mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayat ini memberikan beberapa faedah kata Syekh Muhammad bin Sa'id. Yang pertama adalah sebelah faedahna seueur geuning. Yang pertama adalah al-faidatu al-ula bayanul ayyam ma'dudat allati abhamallahu azza wa jalla fil ayat as-sabiqah bina syahr Ramadan. Ya, ayat ini berisi penjelasan hari-hari yang dihitungnya berpuasa, yang sebelumnya ya para sahabat mungkin mendapatkan kebingungan tentang kapan mulai berpuasa, atau bagi orang itu berpuasa boleh, yang tidak berpuasa juga enggak apa-apa begitu kan. Kemudian Allah tegaskan pada ayat ini bahwa kalau sudah kelihatan bulan Ramadan maka berpuasa. Ya tidak boleh lagi ada pilihan yang lain kecuali harus berpuasa kalau hilal Ramadan, 1 Ramadan sudah tiba. Ayat itu sekaligus menjelaskan fadilatu hadas syahr, kemuliaan bulan ini, di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan para hambanya untuk berpuasa. Ya, dan Allah ketika mewajibkan suatu ibadah yang dikaitkan dengan bulan tertentu, waktu tertentu, menunjukkan waktu itu adalah waktu yang fadilah, waktu yang utama. Faedah lain dari ayat tadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada bulan ini, itu bulan Ramadan. Ya. Yang maksudnya turun itu adalah awal diturunkannya. Ya, awal diturunkannya. Sebagian menunjukkan dia adalah diturunkannya secara sempurna. Tapi yang zahir adalah yang dimaksud di sini turun adalah awal pertama kali turun. Ya, awal pertama kali turun. Ya, dan turunnya kemudian secara berangsur-angsur. Yang pertama kali turunnya adalah di bulan Ramadan. Dan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah azza wa jal. Ya. Al-Quran adalah kalamullah. Dan sifat kalam bagi Allah ini adalah termasuk sifat al-fi'liyah minas sifati al-fi'liyah. Yani muta'alliqatun atau tahta masyiatih. Berbicara merupakan sifat fi'liyah, hanya Allah, berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya Allah berbicara kapan saja dan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ya. Ada sebuah dalam ilmu fikih Asmaul Husna itu disebutnya qadimun naw' hadisun ahad. Jadi Allah
punya sifat dzatiyah, asalnya Allah berbicara, Allah tidak diam, Allah tidak bisu. Di sisi ini Allah punya sifat namanya dzatiyah, Allah tidak bisu. Tapi kapan Allah berbicara, maka ini sifat fi'liyah. Itu disesuaikan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, kapan Allah berbicara dan kepada siapa Allah berbicara. Dan nabi yang terkenal yang berbicara dialog langsung dengan Allah, siapa? Nabi Musa alaihissalam, sehingga dikenal dengan sebutan siapa? Sebutan Kalimur Rahman. Nabi yang berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Langsung. Ya. Dan karena Allah berbicara, maka tentulah dia berupa suara yang bisa terdengar dan berupa susunan kata-kata yang terangkum di kalimat yang bisa dipahami. Tidak sebagaimana yang diyakini oleh sebagian pemahaman yang mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu dia adalah sebuah makna yang Allah ciptakan pada kondisi tertentu, lalu makna itu ditangkap oleh malaikat Jibril, lalu kemudian disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Muhammad SAW. Maka ini khata, ini merupakan kesalahan dan khatir, bahkan berbahaya. Yang betul di Al-Quran itu adalah apa? Ucapan Allah Subhanahu wa taala yang berupa susunan kata-kata, yang kata-kata itu berupa suara yang terdengar. Seperti begini. Ana mengatakan ini HP Ana. Ucapan ini HP saya, maka itu adalah ucapan saya sebagai yang pertama kali menyatakannya. Maka dia terdiri dari susunan kata-kata dan berupa suara yang bisa terdengar. Maka begitulah Al-Quran. Dia adalah ucapan Allah yang terdiri dari susunan kata-kata dan suara yang terdengar. Bukan sebuah makna tertentu yang Allah ciptakan, kemudian dipahami oleh malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad. Dalam ayat tadi menjelaskan bahwa Al-Quran mutadamminun li ayatin bayyinatin wadihatin la takhfa ala hadin ila ala man tamasalla qalbah. Fala faidata fil ayat. Bahwasanya Al-Quranul Karim mengandung ayat-ayat yang sangat jelas, yang tidak tersembunyi bagi seseorang pun kecuali mereka yang hatinya telah Allah tutup. Dia tidak mendapatkan faidah sama sekali dari ayat-ayat yang Al-Quran itu, padahal Al-Quran itu sudah sangat jentre, sudah sangat jelas bagi hati yang Allah Subhanahu wa taala ya bukakan. Sehingga bagi yang tertutup hatinya, Allah berfirman, "Wa ma tughnil ayatu wan nudru an qaumin la yu'minun." Sungguhnya ayat-ayat Al-Qur'an tersebut ya tidak bisa menjadi manfaat dan tidak bisa menjadi peringatan terhadap kaum yang tidak beriman. Tidak beriman. Kemudian bahwasanya Al-Quran adalah punya sifat Al-Furqan yang membedakan mana yang hak dan yang batil, yang memisahkan mana yang bermanfaat dan mudarat, yang memisahkan mana wali Allah, mana musuh-musuh Allah dan yang lainnya. Ya, yang intinya ya Al-Furqan itu fima taqtadi hikmatahu at-tafriq fihi. Faedah lain dari ayat tadi, wajibnya berpuasa bila telah ditetapkan bahwa bulan Ramadannya sudah tiba. Dan penentuan bulan Ramadan itu ditentukan imma dengan menyempurnakan Sya'ban sebanyak 30 hari, ya, bila mendung, atau dengan ru'yatu hilalihi, dengan melihat hilalnya secara langsung. Dan telah banyak penjelasan dalil dari sunnah tentang masalah tersebut. Sehingga la yuhibbu shauma qabla subuti dukhil Ramadan. Oleh karena tidak disukai berpuasa sebelum Ramadan itu telah tetap waktu masuknya. Ya, sehingga ada sebuah kaidah fikih ya, al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa gugur
dengan adanya keraguan. Sehingga seseorang pun dalam masalah ini dia tidak boleh mulai berpuasa sampai dia yakin puasa itu telah tiba waktunya. Kalau dia masih ragu, maka ya, dia harus sempurnakan dulu Sya'ban sehingga dia yakin betul-betul besok itu Ramadan. Karena agama kita ini dibangun di atas keyakinan. Di atas keyakinan. Sehingga wayatafarra'u ala hada, oleh karena itu cabang dari masalah ini, bila persis di malam ya 2.30 di bulan Sya'ban ternyata mendung, di malam ke-30 Sya'ban ini mendung, belum bisa kita tentukan besok masih Sya'ban atau sudah Ramadan, ya, maka tidak diperkenankan berpuasa pada besok harinya. Karena apa? Karena belum pasti besok satu Ramadan. Ya, oleh karena itu pendapat yang rajih adalah apa? Hendaklah ketika kepastian satu Ramadan besok itu belum pasti, belum ada, maka dengan cara menyempurnakan Sya'ban selama 30 hari dan besok itu masih dianggap hari yang meragukan untuk berpuasa. Ya, oleh karena itu, ya, hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa man shawmal yawmal ladzi yashukku fihi faqad as'abal qasim. Ya, sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang berpuasa pada hari di situ ragu belum tetapnya maksudnya satu Ramadan, maka berarti dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya berpuasa di pada hari itu dia berdosa. Dan Syekh Utsaimin juga kemudian tidak memungkiri bahwa makna Ramadan itu adalah makna digugurkannya dosa-dosa di bulan tersebut, karena banyak riwayat Rasul mengatakan barang siapa man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama dzambi, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama dzambi, man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ya barang siapa yang puasa dan pada iman dan haram pahala digugurkan dosa. Barang siapa yang sholat malam di bulan Ramadan digugurkan dengan iman dan haram digugurkan dosa. Barang siapa yang sholat di malam itu qadar maka dengan iman dan haram pahala digugurkan dosa. Itu pun juga tidak dinafikan dari mengartikan mana Ramadan sebagai bulan digugurkannya dosa. Itu juga faedah dari kalimat syahrul Ramadan. Dan ayat itu ditutup dengan bahwasanya Allah memberikan kemudahan, adanya keringanan bagi orang yang sakit dan safar. Dan juga ayat itu juga menjelaskan tentang Allah memiliki keinginan. Karena Allah berkata, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan buat kalian. Maka keinginan Allah Subhanahu wa taala yang qasimul qismain, Allah punya keinginan terbagi menjadi dua. Ya, ada namanya iradah kauniyah yang dikenal dengan nama al-masyiah. Ada namanya iradah syar'iyah. Dan itu tetap dengan namanya iradah syar'iyah. Adapun iradah kauniyah ya, yang dikenal dengan nama adalah al-masyiah. Ya, huwa lati bimana al-masyiah. Maka kehendak Allah yang mesti terjadi, dan itu tidak melazimkan Allah cintai atau tidak. Seperti misalnya Allah berkata, wa man yuridil, barang siapa yang Allah inginkan. Jadi Allah punya sifat itu punya keinginan. Barang siapa yang Allah inginkan ayadiyahu, Allah inginkan berikan dia petunjuk, yashrah sadrahu lil Islam, maka Allah jadikan dadanya lapang terhadap agama Islam. Wa man yurid ayudillahu, dan barang siapa yang Allah inginkan dia sesat, yaj'alu sadrahu dayqan harajan kanama yas'adu fis sama, maka Allah jadikan dadanya itu sempit, kesusahan berat seperti seolah dia akan naik ke langit. Semakin naik ke atas itu semakin engap. Maka di sini kita lihat ada orang-orang yang Allah sesatkan, dan memang banyak terjadi, dan itu Allah menginginkan mereka sesat.
Maka kesesatan itu sesuatu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak melazimkan itu Allah cintai. Maka kalau ditanya, ada orang yang lahir kafir dari orang tua yang kafir, besarnya kafir, matinya kafir, masuknya neraka, itu Allah inginkan atau tidak? Jawab. Hah? Ada seorang anak yang lahir kafir dari orang tua yang kafir, besarnya kafir, matinya kafir, masuk neraka karena kafir. Itu Allah inginkan atau tidak? Diinginkan. Ada nggak buktinya? Banyak. Nah, keinginan Allah ini namanya irodah kauniyah dan itu tidak harus Allah cintai. Dan itu tidak harus Allah cintai. Lalu kalau udah bertanya, mengapa ya Allah menciptakan orang kafir untuk kemudian nanti Allah siksa di neraka? Maka ya kita akan berkata sebagaimana perkataan Allah, la yus'alu ma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak akan ditanya apapun yang Allah perbuat, apapun yang Allah inginkan. Allah tidak akan ditanya, nggak akan ada yang menghisab Allah. Betul? Tidak akan ada yang mengadili Allah, menyidang Allah, nggak ada. Tapi mereka lah manusia yang akan dihisab, yang akan diadili atas perbuatan-perbuatan mereka di dunia di hadapan siapa? Allah. Maka jangan coba-coba untuk mempertanyakan perbuatan Allah, mempertanyakan kehendak Allah. Jangan. Makanya saya pernah menyampaikan, oh gitu Ustaz, ada orang kafir. Lagian saya bilang begini, udahlah. Jangan mikirin orang kafir nanti kemudian diadab. Itu sudah Allah yang sudah berkehendak. Jangan pikirin mereka. Pikirin diri kita. Kita kira-kira kalau mati selamatkan dari adab neraka. Nah itu aja fokusnya. Adapun perbuatan Allah tidak perlu kita hakimi dan persoalkan. Karena Allah tidak ditanya tentang seluruh perbuatannya. Ada lagi irodah yang kedua namanya irodah syar'iyah. Ada irodah kauniyah. Dan ada irodah syar'iyah. Nah kalau irodah syar'iyah ini itu maknanya al-mahabbah. Kalau tadi irodah kauniyah namanya al-masyiah. Kalau irodah syar'iyah ini artinya al-mahabbah. Artinya sesuatu yang Allah cintai. Dan yang dicintai oleh Allah ini pun tidak mesti terjadi. Kalau irodah kauniyah mesti terjadi. Kalau irodah syar'iyah tidak mesti terjadi. Dan kalaulah terjadi, maka pasti itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya munculnya Abu Bakar As-Siddiq. Terjadi tidak? Terjadi. Allah cintai tidak? Allah cintai. Maka keinginan Allah menciptakan seorang manusia yang soleh bernama Abu Bakar As-Siddiq itu adalah keinginan yang bersifat syar'iyah dan juga kauniyah. Karena sesuatu yang terjadi pasti Allah kehendaki semuanya. Tapi ketika itu dicintai oleh Allah, maka dia muncul namanya iroda Allah yang bersifat syar'iyah. Walaupun tidak mesti terjadi. Contoh misalnya Allah menginginkan innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai orang-orang yang banyak bertobat dan banyak bersuci. Pertanyaannya apakah semua manusia bertobat dan bersuci? Jawabannya tidak. Sesuatu yang Allah cintai tidak mesti terjadi. Sesuatu yang Allah cintai tidak mesti terjadi. Tapi bila terjadi dan itu Allah cintai, maka hendaklah itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bila itu ada pada diri kita. Dan terakhir dari faedah ayat tadi bahwasanya agama ini dibangun di atas kemudahan, ya, an-dina yusrun, bahwa agama ini mudah dan Allah menghendaki kemudahan buat kita. Yassiru wa la tu'assir, maka permudahlah, jangan dipersulit. Wa basyiru wa la tunafiru, berikan banyak kabar gembira dan jangan membuat manusia lari dari agama ini. Ya, innama bu'istum muyassirin wa la tub'asu mu'assirin. Kalian itu diutus untuk memberikan kemudahan, bukan diutus untuk memberikan kesulitan. Jadi kalau bisa dipermudah, jangan dipersulit.
Nah, itulah konsep agama kita. Ya. Jangan dibalik, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Demikian para jamaah sekalian, ya, beberapa faedah-faedah yang bisa kita ketengahkan pada kajian kita tentang kandungan faedah tafsir surat Al-Baqarah yang kita sudah menginjak kepada ayat ke-185. InsyaAllah nanti kita akan lanjutkan pada faedah yang berikutnya dari surah Al-Baqarah pada ayat yang selanjutnya. Oh iya, ayat itu ditutup dengan Allah menyuruh kita bersyukur, dan bukti kita bersyukur adalah dengan kita melakukan amal soleh. Oleh karenanya mereka yang berbuat maksiat kepada Allah, baik maksiat kecil atau maksiat besar, maka hakikatnya mereka belum menegakkan syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oleh karenanya bersyukur itu harus diwujudkan dengan bukti nyata, dengan kita selalu mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan banyak menjauhkan maksiat-maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau tidak ada kita cukupkan kajian kita di sore hari ini. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.